Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fea Wahyuni dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hipotesis. Nah, apa sih itu hipotesis? Jadi, pengertian hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Nah, tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Nah, di sini ada beberapa pengertian hipotesis berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut D.J. Watto pada tahun 1994. Secara etimologis, kata hipotesis berasal dari dua kata, yaitu kata hipo yang berarti kurang dari dan tesis yang berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Dan menurut Donald D. Ari pada tahun 1992, hipotesis itu adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Dan menurut Munazir pada tahun 1998, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Beberapa manfaat hipotesis. Jadi, hipotesis itu memiliki manfaat. Yang pertama itu dapat menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data dan dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Dasar merumuskan hipotesis. Nah, yang pertama itu berdasarkan pada teori, kedua berdasarkan penelitian terdahulu, ketiga berdasarkan penelitian pendahuluan, keempat berdasarkan akal sehat peneliti. Di dalam hipotesis memiliki karakteristik. Yang pertama, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kedua, penjelasan yang masuk akal. Ketiga, perkiraan yang tepat dan terukur dan dapat diuji. Pembagian hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, kedua ada hipotesis komparatif, dan yang ketiga ada hipotesis asosiatif, di mana pengertian hipotesis deskriptif ini merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara pada suatu masalah deskriptif, yakni yang memiliki hubungan dengan suatu variabel tunggal atau mandiri. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis deskriptif ini, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yaitu dapat melalui percobaan atau penelitian. Nah, jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. Pengujian hipotesis ini pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel saja. Salah satu contoh hipotesis deskriptif, seseorang yang sedang meneliti ingin mengetahui para remaja sekarang lebih memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti apakah para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu jenis tunggal, yaitu para remaja. Oleh sebab itu, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. HO-nya yaitu para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Baik, lanjut pada hipotesis komparatif. Nah, di mana pengertian hipotesis komparatif ini yaitu merupakan dugaan terhadap
perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif ini merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Selain itu, hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi, variabelnya satu digunakan pada subjek atau populasi atau sampel yang berbeda dan pada waktunya yang berbeda juga. Misalnya pada contoh penelitian sosial, di mana peneliti ini menginginkan untuk menguji terkait perbedaan antara mahasiswa yang bekerja paruh waktu atau dengan mahasiswa yang tidak bekerja paruh waktu. Nah, kedua kondisi ini apakah memiliki perbedaan terkait waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Berdasarkan hal ini terdapat dua hipotesis. HO-nya yaitu tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa yang bekerja paruh waktu dengan mahasiswa yang tidak bekerja paruh waktu terhadap lama waktu menyelesaikan skripsi. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang menunjukkan dugaan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Nah, menurut Gulo pada tahun 2000, hipotesis asosiatif biasanya berada pada variabel yang memiliki kesamaan jenis data berupa data ordinal, internal, ataupun rasio, maupun salah satunya rasio atau interval. Perlu ditekankan bahwa hubungan asosiatif hanya menekankan bahwa kedua variabel sama-sama berubah. Nah, jadi di sini dalam sebuah penelitian hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada hipotesis nol. Nah, di mana itu merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang kedua ini ada hipotesis alternatif yang merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau juga dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel, atau juga merupakan kebalikannya dari hipotesis alternatifnya. Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama, kita dapat menyatakan adanya hubungan. Kedua, sesuai dengan fakta yang ada. Ketiga, berhubungan dengan ilmu sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Keempat, harus bisa diuji, sederhana dan menerangkan fakta. Nah, setelah kita telah mengetahui ciri hipotesis yang baik, kita harus paham bagaimana cara merumuskan atau cara membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis, kita seorang peneliti harus menggali banyak sumber informasi. Jadi, sebagai peneliti, kita harus mempunyai informasi yang banyak mengenai masalah yang akan dipecahkan. Caranya dengan membaca banyak sumber literatur. Yang kedua, kita sebagai peneliti harus mampu membaca keterangan atau informasi yang didapatkan. Tak hanya itu, kita harus mampu menemukan informasi dengan informasi lainnya. Dan ketiga, kita sebagai peneliti harus dapat mempunyai kemampuan untuk menghubungkan setiap fenomena yang ditemukan dan menyesuaikan dengan teori. Nah, sumber informasi yang bisa dirujuk oleh peneliti untuk merumuskan hipotesis diantaranya yaitu ada ilmu pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Kedua, wawasan mendalam. Ketiga, bacaan literatur yang valid. Keempat, pengalaman individu. Kelima, data empiris. Dan keenam, analogi atau kesamaan. Bisa juga menggunakan imajinasi atas masalah atau fenomena yang hendak diteliti.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atas materi tentang hipotesis ini. Mungkin jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mengenai materi tersebut, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.